Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Jarkom.2, di mana video pada kali ini akan membahas materi tentang firewall. Oke, kita langsung saja. Pertama, firewall itu apa dan seperti apa kerjanya, gitu ya. Firewall ini sebetulnya bukanan bentar. Oke, kita ke sini dulu. Nanti kita coba topologi jaringannya seperti ini untuk mengakses mikrotik. Di mana, dari modem itu ngarah ke Ether 1. Nah, Ether 1 nanti akan jadi sumber internet, kemudian di Ether 2, akan dibagikan ke klien. Nah, implementasi firewall akan kita letakkan di mikrotiknya, supaya nanti firewall ini fungsinya adalah mengamankan atau memfilter paket-paket atau paket internet yang akan masuk dari internet ini ke klien. Jadi itu akan difilter. Nah, fungsinya kurang lebih seperti itu. Nah, firewall itu kalau diibaratkan merupakan sebuah tembok ya, di mana dia, jaringan publik itu nanti akan difilter siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk ke jaringan privat kita. Nah, jaringan privat ini yang ini, komunikasi diizinkan dengan firewall. Jadi firewall ini adalah perangkat yang berfungsi untuk memeriksa dan menentukan paket data yang dapat keluar atau masuk. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar dalam sebuah jaringan. Nah, sebetulnya firewall ini, ada di sistem operasi ya, terutama di Windows itu ada firewall. Nah, cuma firewall-nya ini hanya sebatas mengamankan dirinya saja dari serangan-serangan luar ya. Nah, ini kayak gini, ini namanya firewall yang ada di Windows, ada inbound, ada rule-nya, rule ini berarti aturan-aturan, yang boleh masuk dan yang boleh keluar itu apa, keluar. Fungsinya firewall di Windows ini tentunya adalah mengamankan, sistem operasi dari serangan-serangan luar, terutama jika kita berada di jaringan publik yang tidak memiliki firewall. Nah, itulah fungsinya firewall di Windows. Sedangkan fungsi firewall di network itu lebih untuk mengamankan semua perangkat-perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan, lokal tersebut gitu ya. Jadi ada banyak komputer nanti terhubung ke mikrotik. Nah, di mikrotiknya nanti mencoba melindungi si klien ini menggunakan firewall. Oke, jadi di firewall itu ada beberapa aturan, di mana dia memiliki rule atau, eee eee, aturan gitu ya, filtering akses, filter rule. Ada juga istilahnya nanti NAT, forwarding, di mana untuk mengakses jaringan, dari lokal ke publik supaya bisa terakses internet itu menggunakan NAT, atau sebaliknya dari publik mau ke lokal itu juga menggunakan NAT. Ada juga istilah dalam firewall itu mangle, yaitu menandai koneksi atau traffic. Jadi kita bisa memisahkan, bandwidth, misalnya kita mau memisahkan antara bandwidth ke ke game online atau ke musik. Nah, itu dia. Nah, di dalam setiap parameter ini terdapat satu yang namanya chain. Ya, chain inilah menjadi kunci, kita menentukan apakah kita mau paket yang mau kita setting itu, apakah yang input, output, atau, forward. Nah, gitu, nanti kita lihat chain-nya. Nah, ini tadi penjelasannya nanti akan kita coba praktekkan antara forward. Jadi dalam filter rule itu ada 3 chain. Yang pertama adalah forward, input, dan output. Forward ini, paket yang hanya melewati mikrotik dari internet diteruskan langsung ke klien, gitu ya. Atau biasanya ini digunakan untuk pada saat kita melakukan browsing, nge-game, terus streaming gitu ya. Nah, itu nanti traffic-nya itu, disebut dengan forward. Jadi dari internet langsung diarahkan ke klien atau sebaliknya dari klien langsung diarahkan ke internet. Kemudian ada chain input. Input ini adalah paket-paket yang akan masuk langsung
ke mikrotiknya, ke router gitu ya. Entah itu dari klien ke router atau dari internet ke router. Nah, sementara yang chain output itu sebaliknya, yaitu dari routernya ke klien atau dari routernya ke jaringan publik. Nah, itu nanti disebut dengan output. Nah, sini sebentar kita bahas. Kemudian ada NAT. NAT ini kepanjangannya adalah Network Address Translation. Jadi ini fungsinya adalah untuk memberikan akses apakah jaringan lokal kita dapat mengakses internet atau sebaliknya jaringan internet dapat mengakses jaringan lokal kita. Biasanya ini kalau dari internet ke lokal itu biasanya kita ingin melakukan remote terhadap suatu komputer. Ya, komputer yang dimana komputer tersebut berada di jaringan lokal kita. Jadi kita mau akses dari luar, nah itu nanti menggunakan NAT. Ya, nanti di forward ya. Nah, NAT ini ada dua, ada destination, tujuannya, ada source dan sumbernya. Jadi ini sumbernya dari mana gitu ya. Oke, kita coba aja langsung. Pertama, saya sudah ada mikrotik, di mana mikrotik ini sudah saya reset jadi default, bukan default lagi, sudah tidak ada settingan. Yang saya gunakan adalah RB952 ya. Nah, ini kita akan coba implementasikan firewall di sini. Sebelumnya saya sudah terkoneksi ke mikrotik, cuma belum ada akses internet. Ditandai dengan teman-teman bisa lihat nanti di sini ada no network access. Ya, berarti internetnya tidak ada. Nah, kita coba connect dulu seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Nah, terus IP kita coba lihat belum ada apa-apa. Kita coba ngeping. Seperti ini belum ada. Yang pertama dari implementasi firewall ini kita akan mencoba mengkoneksikan mikrotik dengan internet. Jadi kita ingin sumber internet itu sudah masuk ke mikrotik. Nah, sementara ini belum masuk. Jadi router mikrotiknya belum ada sumber internetnya. Ditandai saat kita ngeping 8888 itu statusnya adalah no routes ya. Nah, kita akan coba memberikan akses internet dulu ke mikrotiknya. Supaya nanti internetnya ini akan kita bagikan ke klien. Salah satu kliennya adalah yaitu laptop saya. Nah, kita coba seperti ini. Pertama, kita berikan dulu hak aksesnya. Bentar ya. Berikan hak aksesnya dengan cara IP, kok IP? Oh ya, IP DHCP client. Di sini saya langsung menggunakan DHCP client saja supaya lebih mudah dalam konfigurasi internetnya. Kita buka seperti ini. Kalau mau manual itu ada 3 supaya mikrotik terkoneksi internet. Ada 3 informasi yang dibutuhkan supaya mikrotik terkoneksi ke internet. Pertama adalah IP address. Bentar, kalau gitu DHCP client-nya saya close dulu. IP address ini didapat dari modem. Nah, kalau dilihat dari topologi jaringan, nah ini topologi jaringannya didapat dari modem ini. Jadi ini modemnya dibuka dulu, diakses dulu, supaya kita bisa tahu IP address dari modem ini berapa, yang didapat dari ISP. Terus yang kedua adalah DNS. Nah, ini juga informasinya yang didapat dari modem ISP. Jadi semuanya ini diatur di modem ISP. Kemudian terakhir adalah gateway. Ini juga sama, didapat dari modem ISP. Jadi kita harus cari tahu dulu informasi tentang ketiga ini, di mana ketiga ini ada di modem. Nah, di modemnya. Ini yang harus kita tahu supaya nanti mikrotiknya bisa terkoneksi ke internet. IP address nanti disetting di sini, di IP address, terus klik tambah, kemudian isikan IP address yang ada di modem. Jadi di modem dapat IP address public, nanti itu diisi.
Kemudian, jangan lupa misalnya selalu di subnetting, misalnya subnetting-nya berapa. Contohnya di sini subnetting-nya per 24. Nah, ini IP-nya berapa, ya. Ini IP-nya berapa. Kemudian interface-nya jangan lupa diganti Ether 1 karena, dari modem ke mikrotik itu melalui Ether 1, ya. Set ke Ether 1 seperti ini. Oke. Nah, itu baru diklik iPlay, baru diklik oke. Nah, sementara saya tidak pakai ini dulu, karena saya tidak tahu IP address-nya. Kemudian yang kedua adalah DNS server, ini DNS. Nah, DNS ini didapat dari IP modem, nah ini harus diisi berapa. Kemudian nanti jangan lupa dicentang allow remote request, artinya nanti akan mengizinkan menjadikan mikrotik juga sebagai DNS-nya, supaya setiap traffic yang melewati mikrotik itu disimpan, termasuk cache-cache atau cookie dari alamat website tersebut. Jadi ini saya cancel dulu, jadi DNS-nya settingnya di sini. Kemudian yang terakhir adalah gateway-nya itu diatur di routes seperti ini. Nah, terus klik tambah. Kemudian destination address-nya dibiarkan 0 seperti ini. Nah, yang diisi di sini adalah gateway-nya. Berapa? Gitu ya. Nah, ini yang harus diisi. Gateway-nya kalau melebihi dari 1 berarti nanti di sini ya. Nah ini, gateway-nya kalau mau pakai interface juga boleh. Misalnya interface Ether 1 atau langsung diisi alamat IP gateway-nya berapa. Nah, ini diklik apply baru diklik oke. Seperti itu supaya nanti mikrotiknya dapat akses internetnya. Ya, jadi ada tiga. Nah, terus yang keempat kita coba pakai yang paling mudah yaitu DHCP client. Jadi ini akan otomatis memberikan IP, memberikan DNS, memberikan gateway gitu ya ke mikrotiknya. Tentunya juga sumbernya semuanya dari modem. Cuma bedanya ini sistemnya DHCP. Nah, DHCP itu berarti dia otomatis. Jadi nanti ini akan terisi. Nah, kita coba DHCP client. Apakah saya dapat informasi untuk internetnya? Sekecil dulu. Kemudian diklik tambah seperti ini. Interface-nya kebetulan mikrotik saya untuk sumber internetnya saat ini menggunakan jaringan LTE atau melewati USB mikrotiknya. Jadi saya pakai di sini adalah LTE modem gitu ya. Kemudian USpear DNS-nya sama USpear NTP-nya jangan lupa ini dicentang, tetap dicentang. Default route-nya tetap dikasih yes. Jadi nanti ini menggunakan DNS bawaan dari si modemnya dan ini NTP-nya mengikuti servernya si internet gitu ya. Kemudian di-apply seperti ini, kemudian di oke, statusnya masih stopped dan dia di-enable lagi seperti ini. Nanti dia akan searching kemudian bound. Kalau dia bound berarti internetnya sudah dapat seperti ini. Kemudian otomatis IP-nya bertambah seperti ini. Di mana IP-nya ini sifatnya adalah dynamic dengan interface LTE 1. Nah, dengan begini si mikrotik sudah langsung dapat akses internet. Nah, ini DNS servernya otomatis nanti akan terisi. Jadi ini kita tunggu. Nah, ini sudah dapat DNS-nya. Jangan lupa ini dicentang. Kalau mau ditambah DNS Google-nya seperti ini. Ditambah lagi. Nah, DNS-nya itu boleh lebih dari 1. Kemudian yang tadi routes-nya, gateway-nya, ini juga otomatis langsung bertambah seperti ini. Nah, ini. Yang tadi yang saya bilang 0000, kemudian di sini diisi IP. Oke. Kemudian di close. Sekarang sudah ada internetnya. Sekarang kita coba apakah si klien termasuk saya itu dapat akses internet. Nah, ini masih belum dapat. Jangankan belum dapat, IP aja belum ada gitu ya. IP juga belum ada. Belum dapat IP. Nah, jangan lupa kalau sudah internet
internet dari mikrotik sudah ada, sekarang waktunya mendistribusikan internet itu ke semua jaringan, termasuk klien. Nah, caranya adalah kita buat di IP address seperti ini. Nah, ini IP address. Kemudian kita tambahkan set IP untuk routernya atau untuk masing-masing ethernya nanti mendapatkan IP berapa. Nah, saya contoh di sini menggunakan ether 2, di mana ether 2 ini mau saya kasih IP kelas C yaitu 192.168.1.1. Nah, 1.1 ini adalah IP-nya si mikrotik yang berada di ether 2 ya, karena setiap ether itu harus dikasih IP. Jangan lupa subnettingnya yang paling mudah adalah 24, di mana 24 ini akan mendapatkan subnetting yaitu 255.255.255.0, di mana jumlah klien itu adalah 254. Oke, mana dia tadi ini? Kemudian interface-nya jangan lupa diganti menjadi ether 2 karena saya menggunakan ether 2. Di play, di OK. Sudah jalan ether 2, tapi IP belum dapat, masih unidentified, artinya tidak terkoneksi. Nah, supaya dia identify terkoneksi, maka kita harus memberikan service DHCP servernya supaya memudahkan kita. Sebetulnya ini kalau mau connect tinggal diisi IP aja di klien. Jadi kliennya diisi IP manual seperti ini. Nah, bla 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 berapa gitu. Tentunya ini juga bukannya apa, ini bikin repot. Kalau kliennya banyak, nah si administratornya jadi repot, harus memasukkan manual. Nah, jadi biar tidak manual, kita kasih otomatis menggunakan DHCP server. Jadi ini saya setup, saya arahkan ke Ether 2, di mana kita tempat masang jaringan lokalnya. Ini sudah pernah dijelaskan, jadi saya cukup next-nya saja seperti ini. IP-nya, rank IP-nya dari berapa sampai berapa. Kemudian DNS-nya ini tadi, ditambah lagi satu DNS, kita tadi pakai DNS 888, DNS-nya Google. Oke, finish setup. Sudah jalan DHCP-nya. Sekarang kita cek di lists apakah ada. Sekarang saya sudah dapat IP, sudah ada satu koneksi yaitu IP-nya 999.254, yaitu komputer saya. Ini statusnya sudah tidak lagi identify, tapi statusnya mikrotik bla 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 bla. Artinya ini sudah terhubung ke mikrotik kita dan sudah menjatapkan jatah IP 254. Tapi sayangnya sampai saat ini walaupun mikrotiknya ada internet, tapi kalau si klien ini belum dapat. Nah, masih hostnya unreachable. Nah, maka itu kita coba koneksikan si klien. Jadi di sini si mikrotik belum mengizinkan klien untuk mengakses internet. Nah, sekarang kita berikan izin. Caranya kita manfaatkan firewall-nya. Ya, jadi ini sudah masuk ke menu firewall. Nah, firewall itu ada di sini. Nah, jadi ini akan di sini yang saya bilang tadi mengizinkan atau tidak mengizinkan paket data yang masuk dari luar ke dalam atau sebaliknya. Nah, supaya si klien dapat akses internet, ya, maka kita mainkan NAT. Di sini di firewall mainkan NAT-nya seperti ini. Supaya distribusinya berjalan ke lokal. Ya. NAT kita tambah seperti ini. Jadi sebetulnya prinsipnya kita ini, si lokal ini meminjam IP publik yang ada di mikrotik supaya dapat internetan. Nah, kita tambah seperti ini. Nah, ke tab general, tadi tabnya tadi langsung di action ya. Ke tab general. Kemudian chain-nya, kuncinya nanti kita kasih source NAT-nya. Source NAT-nya yaitu sumber address-nya kita isi. Sumber address-nya mau diisi seperti ini boleh. Tadi IP-nya adalah 192.168.1.1.
titik nol supaya nanti semua yang ada di jaringan 168 ini itu bisa mengakses internet. Subnettingnya per 24, jangan lupa. Kemudian out-nya untuk jaringan keluarnya supaya mengakses internet itu nanti sumber internetnya. Saat ini saya menggunakan LTE atau USB modem ya. Kalau dari konfigurasi yang ini, konfigurasi topologi ini, maka sumber internetnya adalah Ether 1 ya, Ether 1 dari modem ke Ether 1. Maka ini juga harus diisi Ether 1. Kalau dari sumber internetnya dari modem kayak gitu, modem ADSL atau dari IndiHome lah ngomongnya kayak gitu. Tapi karena saya dari modem USB, maka saya out interface-nya menggunakan LTE ya. Diingat ya, ini harus diingat. Kemudian sudah sampai sini kita langsung ke action. Kemudian dari action ini kita mesh square. Jadi kita mesh square seperti ini supaya nanti tujuannya adalah mendistribusikan jaringan internet ke klien. Kita mesh square seperti ini. Kemudian kita apply. Kita oke. Sudah seperti itu aja untuk NAT-nya. Sekarang kita tunggu apakah akses internetnya sudah terbagi di klien. Ya, jadi ingat di NAT-nya dibuat generalnya adalah source address-nya apa, out interface-nya apa, ya. Source address kalau tidak diisi sebetulnya tidak apa-apa, kita langsung ke sini saja. Bisa juga seperti ini. Misalnya pakai Ether 1 gitu ya. Nah, langsung seperti ini nggak apa-apa. Seperti ini langsung actionnya langsung kasih mesh square. Kayak gitu. Baru di oke. Nah, nanti dia otomatis akan terhubung ke internet. Nah, ini kita coba apakah sudah ada internetnya. Masih no network ya. No network. Biasanya kalau kayak gini di disable dulu. Kemudian nanti di-enablekan lagi. Oke, kita coba. Masih 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 no internet access ya, masih belum. Jadi ini masih belum ada internetnya. Jadi kalau di ping juga masih RTO. Nah, masih RTO. Kita connect dulu. Atau source-nya kita ganti seperti ini. Sumber internetnya, sumber address-nya kita close saja gini, kita tutup. Out interface-nya adalah LTE 1, langsung seperti ini. Action-nya mesh square. Nah, kita coba. Ini masih RTO. Nah, ini RTO takutnya jaringan saya nih. Oke, kita tunggu. Kita tunggu, kita tunggu. Mesh square-nya sudah, advance-nya tidak ada. Source NAT-nya LTS, out-nya LTS 1 di apply sudah seperti ini. Control-nya belum ada. Oke. Nah, apa nih? Kita connect nih. Kita coba browsing lah ya. Kita coba klik yang ini. Nah, ini belum out interface-nya LTE 1.
Kita cabut dulu ya. Oh, oh sorry. Control source. Tes. Oke, kita cek. Ini source NAT, LTE, USB tadi modem, actionnya mesh square, di apply, di OK, seperti ini. Nah, sekarang di ini udah statusnya sudah tidak tanda seru. Dicek sudah ada akses internetnya. Kita cek di ping. Nah, di ping sudah ada akses internet juga. Ini berarti tadi ada trouble, ini trouble-nya di komputer saya ternyata. Adanya di trouble komputer saya. Jadi sebetulnya mikrotiknya tidak ada masalah settingannya. Jadi pemberian akses internet source NAT, out in-nya apa kalau pakai modem USB pasti dia LTE-1. Kalau dia pakai kabel jaringan dari modem, dia berarti ke Ether 1. Action-nya dikasih mesh square seperti ini. Kemudian kita coba jaringannya agak lemot sih. Google.com, Google Meet misalnya. Ya, kita cari Google Meet. Nah, seperti ini. Kita browsing detik.com. Nah, seperti ini. Ada semua ya, sudah bisa. Jadi sampai sini mikrotiknya sudah memberikan akses internet ke kemana? Ke lokal, ke jaringan lokal. Ya, jaringan lokal saya, teman-teman bisa lihat di DHCP server, saya mendapatkan IP 254. Ya, IP 254. Kebetulan di sini yang terkoneksi hanya satu. Kemudian selanjutnya adalah setelah mikrotiknya dapat dapat apa kliennya sudah dapat akses internet dari mikrotik, maka selanjutnya adalah kita coba melakukan filtering sederhana. Ya, filtering sederhana ini misalnya kita memblok beberapa situs yang mungkin itu tidak boleh diakses pada saat misalnya kalau ini diimplementasikan di JI di kantor misalnya, ini tidak boleh diakses pada jam kerja, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau di dalam sistem kantor, kita buat nanti sebuah rule gitu ya, di mana rule ini, misalnya terdapat satu server gitu ya, di kantor itu satu server, tapi yang boleh mengakses misalnya servernya itu server keuangan, misalnya kayak gitu. Nah, yang boleh mengakses, komputer server keuangan itu hanya orang-orang di bagian keuangan saja. Nah, orang yang di selain bagian tersebut, maka otomatis izinnya nanti akan ditolak otomatis oleh si mikrotik. Nah, misalnya kita buat, contoh sederhana seperti itu. Atau misalnya kita coba buat, eee, remote mikrotiknya gitu ya, remote mikrotiknya pakai Winbox ini, remote-nya hanya bisa dilakukan oleh si administrator jaringan, melalui IP-nya si admin saja gitu ya, atau komputer identitasnya si admin saja. Sementara kalau misalnya kayak, orang lain gitu ya, itu tidak boleh mengakses, mikrotiknya, routernya. Walaupun nanti dia tahu, apa misalnya, walaupun dia tahu nanti, password-nya ini admin, login-nya admin, password-nya apa gitu ya. Walaupun dia tahu ini, tapi karena mungkin IP-nya atau dia bukan bagian orang administrator gitu ya, admin jaringan, maka dia tidak bisa otomatis ditolak oleh si routernya, si mikrotik. Nah, itu salah satu contoh penggunaan rule.
Kita coba dulu yang sederhana, misalnya kita, ini ada website detik.com mau kita blok, gitu ya. Ini contohnya misalnya seperti ini. Eee, Caranya adalah, eee misalnya seperti ini, caranya kayak gini. Nah, website detik.com ini misalnya mau kita blok. Nah, kalau kita mau ngeblok suatu website, maka Mikrotik itu harus tahu alamat website apa yang mau diblok, gitu ya. Ya, supaya Mikrotiknya bisa tahu, maka, si alamat ini harus kita masukkan lagi ke Winbox-nya, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan salah satu cara, sebetulnya ada banyak caranya, berbagai macam cara. Saya coba pakai satu dulu, gitu ya. Misalnya detik.com seperti ini. Kita coba kita kita blok dia gitu, kita blok. Ini detik.com masih bisa diakses. Ini saya refresh-refresh masih bisa berjalan. Nah, sekarang kita coba blok. Nah, cara ngebloknya kalau tadi kita jadi NAT ini fungsinya adalah untuk akses internet dari lokal ke luar atau dari luar ke lokal gitu ya. Tapi, untuk, akses keseluruhan itu nanti ada di filter rule-nya gitu ya. Nah, filter rule ini nanti akan dibantu oleh beberapa service-service ini gitu ya. Ada berbagai macam service. Nah, jadi alamat website ini kita masukkan nanti di tab address list. Jadi di sini kita bisa menambahkan alamat-alamat website. Alamat website ini bisa jadi diizinkan atau tidak diizinkan gitu ya. Intinya di situ. Nah, ini kita tambah seperti ini. Nah, misalnya blok detik, detik, blok web detik gitu ya, web detik. Nah, address-nya di sini sebetulnya diminta adalah alamat IP. Tapi karena kita tidak tahu alamatnya, kita masukkan saja seperti ini, www.detik.com seperti itu. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nanti otomatis data dari detik.com ini akan masuk ke database-nya si address list ini, di mana salah satu datanya yang penting yaitu adalah alamat IP. Jadi ternyata detik.com ini saat ini menggunakan dua alamat IP publik, yaitu 103 dan 203. Gitu ya, jadi alamatnya ada dua. Nah, gimana caranya agar si detik ini kita blok, gitu ya? Kita menambahkan suatu rule seperti ini. Nah, jadi di fitur rule-nya kita tambah seperti ini. Kita buat aturan atau rule baru, gitu ya. Seperti ini. Kemudian, entar saya cek ini terekam apa enggak? Oh, terekam. Kemudian di tab general, sama di tab general. Nah, di sini kita karena ini adalah sistemnya browsing, maka di sini chain-nya adalah forward, ya. Forward artinya, Mikrotik hanya meneruskan paket dari lokal ke luar atau dari luar ke lokal. Tapi kalau chain-nya nanti input, berarti dari lokal ke Mikrotik atau dari luar ke Mikrotik. Nah, kalau output sebaliknya, dari Mikrotik ke luar atau dari Mikrotik ke jaringan lokal. Nah, ini kita yang pakai adalah yang forward, seperti ini. Kemudian source address-nya, sumbernya kita isi IP. Nah, IP ini begini, kalau kita mau ngeblok, aturan ini mau kita buat untuk komputer tertentu atau orang tertentu yang menggunakan komputer, maka kita bisa menggunakan alamat seperti ini. Contoh, saya mau ngeblok si detik ini hanya khusus di laptop siapa gitu ya. Contohnya di sini di laptop laptop saya sendiri lah ya gitu ya. Maka saya masukkan IP seperti ini, 192.168.0.254. Nah, ini berarti khusus untuk, orang tertentu saja, gitu ya. Termasuk misalnya kayak gini komputer saya. Jadi source-nya ini, berdasarkan, dari mana, mau dari mana dia gitu ya. Tapi kalau kita mau ngeblok berdasarkan kelompok jaringan, jadi kelompok jaringan ini mau diblok, gitu. Jadi semua yang menggunakan jaringan tidak boleh mengakses detik.com. Maka kita tambahkan aja seperti ini, 25 IP belakangnya, 254-nya diganti menjadi 0 seperti ini. Kemudian di subnetting per 24. Nah, jadi semua yang terhubung ke jaringan itu tidak bisa mengakses internet. Nah, mengakses internet, mengakses detik.com, intinya kayak gitu. Nah, nah,
Terus eee, selanjutnya adalah, source address sudah. Selanjutnya adalah, si si jaringan ini, jaringan lokal ini, mikrotik perlu tahu juga supaya lebih spesifik gitu ya, si mikrotik perlu tahu juga jaringan ini diletakkan di mana. Nah, jaringan ini sedang, terpasang di mana. Nah, misalnya tadi kita pasang di Ether 2. Nah, nanti di sini ada bagian in interface bahwa yang masuk melalui interface Ether 2 yang, yaitu jaringan ini. Jaringan ini berada di in interface-nya Ether 2 ya. Terus, selanjutnya adalah, out interface ini kalau mau diisi, boleh, kalau tidak juga sebetulnya di sini tidak apa-apa. Karena yang mau kita blok di sini sebetulnya, di jaringan Ether 2-nya, jaringan lokal kita sebetulnya yang mau kita blok gitu ya. Nah, kalau ini mau diisi, berarti ini diisi sumber internetnya. Dia sumber internetnya keluar melalui kalau di sini saya punya pakai LTE. Nah, boleh diisi begini, tapi kalau nggak diisi sebetulnya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya ini harus diisi karena kita spesifik ke kelompok jaringan tertentu, gitu ya. Nah, kemudian setelah ini kita ke tab advance. Kemudian di sini, kita isi ada address list di sini. Nah, di sini tujuannya mau kemana. Jadi dari sini tujuannya mau kemana. Oh, tujuannya ini mau ke alamat yang kita yaitu alamat detik.com tadi. Nah, di sini ada address, tapi ada dua, ada source, ada destination. Nah, yang kita isi adalah destination. Tujuannya kemana? DST itu berarti destination. Tujuannya adalah di sini bisa diisi, otomatis di sini akan ada sesuai dengan yang ada di address list. Jadi, kalau di address list ini ada banyak, nanti di sini juga pasti akan ada banyak. Nah, kebetulan di sini masih satu saja. Kita bisa seperti ini. Jadi, blok web detik ini berdasarkan dari sini. Nah, ini yang tadi kita isi. Yang kita isi blogdetik.com gitu ya. Blogdetik.com ya. Ini yang otomatis. Seperti ini. Kemudian actionnya kita bisa ganti menjadi drop. Drop itu berarti menutup gitu ya. Kemudian ada reject, ada dua, ada drop, ada reject. Pilih salah satu. Reject ini berarti menolak gitu ya. Kalau drop ini betul-betul dia kayak menutup pintunya gitu ya. Saya pilih drop aja. Kayak gitu ya, seperti ini. Kemudian di ekstra ini ada pilihan. Jadi ekstra ini boleh diisi atau tidak gitu ya. Jadi mainnya sebetulnya di sini general, advance, extra, action. Actionnya adalah drop, aksinya adalah drop. Sementara di ekstra ini biasanya kalau di setting di sini adalah saya biasanya settingnya adalah waktu. Waktu ini ada di time seperti ini. Nah, kita mau misalnya kalau misalnya detik.com ini kalau di kantor misalnya ya, jam kerja kantor itu kan misalnya jam 8 sampai jam 4. Nah, itu bisa nanti kita isi kayak gini, mulai dari jam 8, jam 8.00, bentar ya. Oke, kita lanjut, sorry tadi ada gangguan. Jadi dari jam 8 misalnya sampai jam 4. Nah, jadi ini bisa diisi nanti jam 8 sampai jam 4 seperti ini. Jam 4 itu jam 16. Nah, kemudian day-nya bisa diisi. Kalau jam kerja misalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, maka diisi ini harinya adalah hari bahasa Inggris ya. Saturday ini Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Senin, Selasa, Senin. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Terus misalnya Minggu ini tidak berlaku. Jadi bebas. Atau misalnya jam kerja itu hari kerja itu Senin sampai Jumat. Nah, Sabtunya dihilangkan. Jadi Sabtu kalau dia mau browsingan di jam 8 sampai jam 4 itu boleh. Jadi ini maksudnya adalah rule ini akan aktif di waktu yang ini jam 8 sampai jam 4 sampai hari yang ini Senin sampai Jumat. Jadi Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 rule-nya aktif. Tapi selebih dari itu otomatis rule-nya akan nonaktif sendiri. Nah, dia kayak gitu caranya.
Kemudian ini tadi actionnya jangan lupa di drop, kemudian di apply, di OK. Otomatis di rule ini akan bertambah satu dengan yang kita buat tadi gitu ya. Ini saya kasih keterangan dulu, blok situs start. Biar kasih keterangan blok situs detik.com misalnya kayak gini. Nah, kita kasih keterangan ya, biar kita tidak keliru gitu, kalau kita mau edit. Nah, sampai sini rule-nya sudah berjalan sebetulnya. Jadi kebetulan hari ini adalah hari Jumat jam 9 berarti rule-nya akan aktif gitu ya. Nah, kalau rule-nya aktif otomatis detik.com ini harusnya tidak bisa diakses. Nah, masih bisa. Jebol berarti dia nih. Kita cek apakah ada yang salah. Detik.com-nya masih bisa diakses. Nah, biasanya ini kita cek dulu. eh, Forward ini sudah IP-nya. Oh, IP-nya kayaknya salah. IP-nya tadi harusnya IP kita itu satu ya, jaringannya 1.1 mikrotiknya. Berarti harusnya di sini IP-nya 168.1.0 gitu ya. Ini salah tadi, sorry. Di apply, di OK. Makanya tadi dia jebol. Nah, 1.0. Nah, ini kalau salah setting juga hati-hati, jebol juga dia. Kita coba, ini kita refresh atau kita akses yang baru detik.com. Nah, sekarang detik.com-nya lagi mutar-mutar, ini juga lagi mutar-mutar, artinya bahwa oh benar ternyata detik.com saat ini sudah diblok. Nah, dia sini waiting for cache. Jadi kalau ada cache-nya, masih ada cache-nya, kemungkinan dia masih bisa diakses. Tapi begitu kita klik nanti berita-beritanya itu dia pasti akan tidak bisa diakses. Detik.com. Kalau misalnya ini saya matikan, saya nonaktif. Jadi kalau mau nonaktifkan rule-nya, tekan tanda silang seperti ini. Maka detik.com-nya otomatis bisa terbuka. Nah, gitu ya. Saya aktifin lagi. Otomatis lagi kalau di refresh dia tidak bisa. Nah, tidak bisa diakses. Oke, seperti itu cara ngeblok. Jadi kalau mau nambah situsnya cukup diisi lagi address listnya, diisi apa? Misalnya apa gitu ya, Bukalapak gitu ya. Bukalapak www.bukalapak.com misalnya kayak gitu, bukalapak.com seperti ini gitu ya. Tinggal tambah, apply, nanti ya kita buat lagi. Forward 192.168.1.0/24. Jadi supaya di jam kerja tuh karyawan itu misalnya nggak boleh belanja-belanja online, cek-cek barang kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi ini sebetulnya terlalu juga nih. Apa-apa tidak boleh, diblok semua jadinya. Ether 2 gitu ya, advance, destination address list, Bukalapak, actionnya di drop juga, misalnya kayak gitu. Di drop juga, di apply. Tapi misalnya karena ini hari Jumat, saya kasih time-nya misalnya, ini time boleh diisi, boleh tidak ya. Ini nggak usah saya isi deh, biarin aja. IP address. Oh, lupa, sorry. Per 24 apply kayak gitu. Jadi Bukalapak juga harusnya tidak bisa. Nah, ini sudah tidak bisa diakses Bukalapaknya gitu ya. Bukalapak sudah tidak bisa diakses kalau dimatikan. Nah, langsung terbuka lagi ya. Itu yang cara ngeblok beberapa situs gitu ya. Ada lagi salah satu cara yang cukup mudah kalau kita mau ngeblok gitu ya. Ini tadi Bukalapak ya. Salah satu caranya juga yang cukup simpel yaitu kayak gini. Kita tambah lagi filter rule sama forward. Jadi kalau mau diizinkan itu kalau mau diizinkan actionnya nanti diganti ke accept ya, accept. Accept berarti disetujui gitu ya. Nah, ini kalau kita mau tambah lagi sama source address-nya seperti ini 192.168.1.0/254
per 24 gitu ya. Atau kalau mau IP khusus, saya kasih IP khusus lah, IP saya 254, jaringan saya 254 ya. Jaringan saya 254. Nah, 254. Kemudian in interface-nya adalah Ether berapa tadi? Ether ELTE. Kemudian di sini di Advanced nih sedikit ada beda sedikit, tapi caranya hampir mirip. Di Advanced kita bisa masuk kayak gini, kita pakai konten. Jadi konten ini juga bisa melakukan blocking terhadap beberapa situs. Nah, misalnya kayak gini. Jadi kita cukup mengisikan seperti ini. Misalnya tadi sekarang Tokopedia deh, misalnya Tokopedia. Kita bisa ngetik kayak gini. Tokopedia. Nah, kayak gitu. Kontennya cukup diisi seperti ini. Jadi nanti si Mikrotik akan mencari string saat kita ngakses. Kalau kita ada ngakses kata-kata kayak Tokopedia, gitu ya, maka dia otomatis akan terblok. Jadi kalau kita ngakses ada kata-kata Tokopedia-nya, otomatis dia ngeblok, ya. Ini masih bisa diakses ya, masih bisa diakses. Nah, sudah Tokopedia, extra, actionnya sama, di drop dulu. Atau di reject lah, kita coba reject, kita apply, kita oke. Nah, ini kita kasih nama lagi Tokopedia. Tokopedia. Nah, Tokopedia, khusus IP saya, gitu ya. Minta verifikasi malah. Tokopedia. Tokopedia. Nah, ini masih bisa diakses nih. Ini masih bisa diakses. Cek atau ganti drop. Kita play, kita oke. Coba lagi, ya masih bisa diakses. Ini kita utamakan. Nah, ini rule ini berlaku sistem kerjanya dia akan ngeblok dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Jadi kalau dia mau dijadikan prioritas, dia harus taruh di atas. Kayak gini misalnya. Jadi bisa digeser-geser, gitu ya. Nah, nanti kita prioritaskan yang mana, gitu ya. Kita coba lagi Tokopedia ini harusnya bisa ya. Nah, nih kok masih jebol. Atau IP-nya kita kasih gini lah. Oh, sorry. 254 ini in interface-nya salah. Harusnya interface-nya tadi di Ether 2 ya. Karena jaringan ini berada di Ether 2. Di apply makanya dia jebol. Sepertinya kayak gitu sih. Di oke, makanya dia jebol. Kita coba Tokopedia lagi. Nggak kelihatan. Tokopedia. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi setiap string yang kita ketik di sini ada kata-kata Tokopedia, gitu ya. Dia otomatis nanti ngerulnya akan baca, oh ada nggak konten yang berkaitan dengan Tokopedia. Maka langsung otomatis dia lakukan blok. Gitu ya, dia lakukan blok. Seperti itu. Jadi itu salah satu juga cara kalau tadi menggunakan destination address, nah sekarang menggunakan konten. Ya, sebetulnya ada lagi satu cara yaitu menggunakan sorry ini kontennya tadi Tokopedia. Layer. Nah, nanti layer ini, nah ini saat ini masih kosong. Play. Ini saya play layernya. Oke. Ya, jadi pakai konten. Nah, ini sudah tidak bisa diakses. Oke. Itu tadi cara mengeblok beberapa alamat web yang terdapat di Mikrotik. Terus kalau game online apakah bisa diblok? Itu bisa. Kalau game online itu saya nggak punya game online di sini. Kalau game online itu kalau mau diblok, yang diblok adalah portnya. Nah, ini misalnya contoh saya cari port game online 2020. Nah, nanti contoh di sini, nanti yang diblok adalah portnya. Nah, ini portnya yang diblok. Ya, portnya yang diblok. Portnya nih ada ini kenapa nih? Ribut sekali. Jadi kalau Bentar.
Itu dari alamat websitenya jelek banget, pakai suara-suara lagi. Mocha, di Mocha aja lah. Di Mocha saja kita cari, biar ada suaranya. Nah, ini portnya ada dua jenis, yaitu TCP atau UDP. Gitu. Nanti kita cari gamenya apa, terus kita lihat dia menggunakan TCP atau UDP. Jadi nanti ngebloknya seperti ini. Eh, Ngebloknya kalau game itu ada dua rule yang harus dibuat. Gitu. Dua rule-nya yaitu sama seperti ini. 192, 168, berapa tadi? 1.0 per 24. Nanti interface-nya sama, Ether 2 gitu ya, Ether 2. Kemudian nanti, yang pertama kita alamat websitenya dulu, nanti alamat websitenya yang mau kita blok dulu, dimasukkan gitu ya. Action-nya nanti langsung ke sini, add address destination. Jadi dibuat, destination-nya, kemana gitu ya. Kemudian address list-nya dikasih nama. Jadi di sini dia ingin memasukkan otomatis ke alamat ini. Jadi nanti address-nya masuk di sini, otomatis gitu ya. Misalnya game, namanya adalah game. Di apply, kemudian di oke. Jadi nanti yang akses game itu akan masuk, oh sorry, ini gamenya, sorry, protokolnya dilihat TCP atau UDP, nanti diisi. Kalau TCP, isi TCP, UDP, isi UDP. Ada di UDP, seperti ini. Ya, TCP. Misalnya saya contohkan TCP. Misalnya game apa nih, Dance UFO apa nih. Nah, saya bloknya seperti ini. Ini di blok, di copy, dipaste di sini. Destination port. Jadi, destination, tujuan portnya kemana, diisi seperti ini. Nah, dia pakai koma. Biasa dia pakai koma seperti ini. Nah, pakai koma. Nanti setiap ada yang akses ini, otomatis dimasukkan ke alamat address ini, ya. Di play, di oke. Jadi setiap ada yang mengakses game ini, Dance UFO, Dance Up ini, otomatis nanti masuk ke alamat sini. Nah, ini gamenya sudah banyak, alamat-alamatnya misalnya kayak gitu, gitu ya. Kemudian nanti baru dibuat lagi eh, chain-nya forward, protokolnya sama tadi TCP, destination port-nya juga tadi sama seperti ini. Dibuat dua kali dia ya, intinya dia dibuat dua kali. WLAN Ether 2. Nah, yang tadi kita langsung ke action, sekarang kita ke advance. Nah, destination address-nya nanti diganti block game ini yang tadi yang kita buat. Jadi dia otomatis menambahkan, otomatis ngeblok game. Nanti action-nya langsung kita drop seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia otomatis ngedrop. Gitu ya. Jadi ada dua rule yang dibuat kalau nge-game. Tuh, untuk apa namanya? Firewall. Terus misalnya apa ya? Misalnya kita ingin mematikan jaringan, bukan jaringan sih. Kita ingin misalnya di jam-jam tertentu atau misalnya kalau kayak di kampus pada saat ujian di lab, nah, pada saat ujian di lab berarti otomatis nanti kita buat tidak boleh ada yang mengakses internet. Nah, itu kan kalau kita setting satu-satu manual, itu cukup di sini jaringan WiFi atau apa namanya, Ether-nya cukup di-disable saja. Tapi ini kan resiko, ada mahasiswa yang iseng di-enable-kannya lagi gitu ya. Nah, dan juga repot, ada berapa banyak komputer yang dimatikan, di-disable seperti ini. Nah, cara yang paling mudah kalau mau mematikan internet pada satu lab gitu kan, bisa saja ya cabut aja kabel jaringannya gitu ya. Tapi kan itu tidak, main fisik ya, main fisik. Nah, kita coba mainkan rule-nya, ya, mainkan firewall-nya. Kalau mau ngeblok beberapa website, bukan beberapa website, mengeblok internet, gitu ya, internetnya, khusus internet, itu, yang utama adalah kita buat sama kayak tadi, seperti ini. Forward juga, forward.
Source-nya juga sama, dia mau kelompok jaringan mana yang mau diblok gitu ya. Ini internetnya yang diblok ya. Internetnya eh, internet khusus browsing kayaknya, khusus browsing. Nol, khusus browsing berarti semuanya. Semua web berarti tidak bisa diakses artinya. 24. Nah, protokolnya dikasih TCP seperti ini. TCP ya, TCP-nya. Ada TCP, ada UDP. Biasanya kalau internet tuh ada dua, TCP atau UDP. Nah, kemudian destination port-nya kita isi seperti ini. Untuk internetan, kalau kita browsing, itu menggunakan port 80, koma ini memisahkan ya, koma 443 atau 433 ya. HTTPS, saya lupa 443 kayaknya. HTTPS. Jadi kalau kita browsing sebetulnya itu kan ada ininya. Nah, ini HTTPS dan HTTP. Kadang juga cuma HTTP saja. Kayak gini. Ini pasti ada. Nah, HTTP ini menggunakan port 80, sementara HTTPS menggunakan port 443. Nah, nanti kita blok berdasarkan port seperti ini. Nah, berada di jaringan Ether 2 seperti ini. Kemudian advance-nya tidak perlu kita isi karena nanti dia sudah ngeblok di sini berdasarkan port. Kemudian action-nya diganti jadi drop juga seperti ini, di apply, di oke. Nah, karena tadi ini ya blok internet. Nah, supaya ini bisa berjalan, ini kita letakkan di atas saja seperti ini. Nah, supaya dia jadi prioritas. Nah, kalau sudah begini, kita coba masih bisa browsing apa enggak. Nah, kayak gitu. Nah, ini masih bisa browsing nih, masih bisa lolos. Ini masih bisa enggak? Ini sudah resolving. Ini sudah muter-muter ya. Saya close dulu lah gitu ya. Kuliah. Ini kita coba kayak gini. Masih bisa browsing apa enggak? Ini kita matikan dulu. Jadi biar ketahuan. Kalau dimatikan gini kan berarti firewall-nya terbuka ya. Berarti harusnya kita sudah bisa mengakses Detik sama Tokopedia sama Bukalapak tadi. Nah, ini tidak bisa Tokopedia, tidak bisa Bukalapak, tidak bisa. Bukalapak, ini Google ya. Kalau ke Google masih bisa. Masih bisa. Nah, saya nggak tahu berarti ada port yang jebol. Nah, Bukalapak, begitu kita ngakses webnya sudah bisa. Nah, ini sudah tanda seperti ini. Apa tadi? YouTube bisa nggak? Nah, YouTube masih bisa. Nah, ini jebol. YouTube masih bisa. Berarti ada kemungkinan Google sama YouTube ini tidak menggunakan port TCP. Nah, kayak gini. Tidak mungkin kemungkinan tidak menggunakan port TCP. Kita coba lagi satu rule forward 192.168.1.0. Protokolnya sekarang kita ganti protokolnya pakai UDP. UDP seperti ini. Nah, kemudian destination-nya sama 80 dan 443. Interface-nya Ether 2. Kemudian action-nya drop juga. Apply, oke. Sekarang kita letakkan di sini. Nah, ini sama blok internet UDP. Blok internet port UDP. Nah, kita coba ya untuk YouTube-nya ya. Apakah bisa diakses atau tidak. Nah, ini masih bisa diakses nih YouTube. Masih bisa diakses, guys. Nah, UDP seperti ini. Saya taruh di atas ya. Siapa tahu bisa. YouTube. Masih bisa diakses. Nah, berarti ini apanya gitu ya. Kita belum tahu. Tapi yang jelas kalau kayak browsing-browsing biasa, kayak gini, coba kita cari Google Meet. Nah, bisa, tapi kita akses Google Meet-nya bisa juga.
Nah, ini berarti ada portnya nih yang jebol. Sorry, ini ada per 24-nya ya, per 24-nya. Nggak ada. Per 24-nya lupa. Nah, kita coba lagi. Mutar nih YouTube-nya nih, berarti nggak bisa nih. YouTube-nya mutar. Nggak bisa YouTube-nya nih, Google Meet-nya. Google Meet-nya tidak bisa. Tapi kalau kita ngakses Google biasa, nah nggak bisa juga. Nah, berarti si Google Meet, si YouTube ini menggunakan port UDP. Nah, jadi kalau mau ngeblok, protokolnya jangan lupa UDP-nya, gitu ya, UDP-nya. UDP-nya juga diblok. Kalau ini nggak bisa sudah nih. YouTube nggak bisa, kita coba Facebook lagi. Facebook juga nggak bisa. Nah, berarti si Facebook, si Google, dan siapa-siapa ini kalau mau diblok, blok berdasarkan port protokolnya. Protokolnya adalah UDP, kayaknya mereka menggunakan UDP, terus portnya jangan lupa HTTP sama HTTPS-nya juga harus diblok. Karena kalau salah satu saja, nanti dia alihkan ke HTTPS, kemudian terbuka lagi. Ini di oke. Berarti ini berjalan ya. Jadi diblok menggunakan UDP. YouTube pun tidak bisa. Jadi begitu cara untuk mematikan internetnya. Jadi tidak perlu mencabut kabel. Cukup masukkan rule ini, maka otomatis dia mati, diblok, gitu ya. Nah, kemudian kalau ngeblok jaringan lokal sama jaringan lokal, gitu ya, jaringan lokal sama jaringan lokal, maka yang harus dilakukan adalah seperti ini. Kalau ngeblok jaringan lokal sama jaringan lokal ya, eh, chain, chain-nya ke jaringan mana? Source-nya, misalnya 254. Terus tujuannya kemana? Misalnya kayak yang tadi saya bilang, ada server keuangan, maka yang boleh mengakses adalah bagian keuangan. Misalnya saya bagian Sarpras berarti tidak boleh. Nah, source-nya di bagian Sarpras itu seperti ini, misalnya IP saya. Kemudian tujuannya IP-nya ke server keuangan itu berapa? Misalnya 192.168.1, misalnya titik 10 IP-nya keuangan gitu ya. Nah, ini diisi seperti ini. Kemudian interface-nya tetap melalui Ether berapa nanti keluarnya, Ether berapa, Ether 2 misalnya. Nah, kemudian nanti protokolnya juga kalau mau diisi UDP atau TCP tadi gitu ya. Nah, action-nya nanti di block, di drop atau di reject. Jadi otomatis nanti si ini tidak bisa mengakses si server ini. Kayak gitu dia. Jadi ini kalau dia jaringannya lokal. Nah, terus gimana kalau misalnya contohnya kayak tadi, si router mikrotik ini hanya boleh diakses oleh si siapa namanya? Si administrator saja, gitu ya. Nah, berarti nanti ngisinya kayak gini. Ini di close, ini IP-nya berapa? Misalnya, anggaplah saya administrator sekarang. Sekarang saya administrator. Chain-nya adalah input. Input ini berarti yang masuk ke si mikrotik ya, yang masuk ke mikrotik atau ke router. Input dari source IP 254, interface-nya adalah ether 2. Kemudian action-nya, nah ini action-nya saya drop. Kalau saya drop nanti saya tidak bisa masuk, gitu ya. Saya accept aja dulu ya, saya accept seperti ini. Saya accept, saya apply, saya oke. Nah, ini kalau saya disconnect, bisa enggak nih? Disconnect, saya coba lagi akses, connect, masih bisa gitu ya. Tapi coba kita firewall-nya ya, saya blok ya. Ini kalau saya blok berarti kuliah kita selesai ya. Saya blok, saya taruh di atas. Sekarang statusnya saya drop lah. Ada yang salah nggak nih? 54 di blok. Oke, disconnect. Oh, masih bisa. Di drop. Tujuannya kali. 192, 168, 1 ke 1.
satu ke satu. Fetch-nya ada extra action di drop. Sorry, lupa. Ininya, protokolnya. Port berapa dia? Protokolnya, terus destination portnya. Winbox itu, teman-teman kalau mau lihat, Winbox itu menggunakan protokol, itu ada di service. Nah, Winbox itu menggunakan protokol port 8291. Nah, nanti diisi di sini protokolnya dihilangin. Protokolnya diisi. Destination portnya adalah 8291 kayak gini. Jadi di blok seperti ini, actionnya di blok, di oke. Nah, coba di disconnect dulu. Ini biasanya harus di restart komputer ininya harus di restart biasanya. Nah, ini masih berlaku ya. Berarti ini harus di restart dulu, di reboot. Reboot. Jadi ini kita reboot nanti. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu pembahasan firewall kita hari ini, kali ini gitu ya. Jadi dengan firewall ini kita dapat mengizinkan paket-paket yang boleh masuk dan tidak boleh masuk di komputer tertentu atau langsung ke jaringan publiknya seperti itu. Jadi semoga teman-teman bisa paham. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri sekian, selamat ini waktunya adalah pagi. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.